Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ngeten nggih kula niku kula terangno masalah niki diapal mawon teng ati al-arif billah asir napa? Al-arif billah asir. Orang yang makrifat kepada Allah atau ma'rifatullah itu menjadikan dia ditawan. Ditawan maknanya marbutun napa? Bihubbi, dia terikat atau terpenjarakan, asir itu terpenjarakan oleh cintanya. Kulo akhir-akhir ini sering neliti fungsi maknawi belafdi di semua ayat Quran, di semua ayat Quran. Misalnya orang itu misalnya dulu sering maksiat, kemudian oleh fikih ditata, orang tukang maksiat itu ditawan itu orang Indonesia gitu di penjara, misalnya maling, bajingan ya. Itu kalau di penjara kan terus gak iso maling meneh, terus gak iso bajingan meneh, mesti di penjara, di gorgol atau di sel. Kemudian itu nyata tapi fisik, kenapa? Fisik. Dia mungkin tetap bisa ngordinasi anak buahnya lewat penjara kalau dijenguk atau apa, sehingga banyaklah pengedaran narkoba sampai penjara karena yang di penjara hanya apa? Fisik. Kemudian ada penjara maknawi, ini ruang penjara maknawi itu misalnya begini. Ada orang itu sering kecewa dengan istrinya atau dengan anaknya, tapi ya di situ-situ saja. Misalnya piyambake yang naruhan kata sekolah ya tetap di seputar naruhan saja. Kalau orang beduan ya di sekitar beduan saja. Mungkin kalau dia tokoh nasional ya kritik Indonesia dari bangsanya pemalas, orangnya agak dinamis kayak Singapura. Dia ya agak kemana-mana tetap di Indonesia. Artinya apa? Ini peringatan di kula jenengan. Mahabbah maknawiyah ini yang penting ditanamkan ulama. Kalau orang mencintai Allah dan Rasul, mencintai Quran, mencintai santri, mencintai kebenaran, meskipun dia agak dipenjara secara fisik, pasti dia ini akan terpenjara secara maknawi. Pasti tidak kemana-mana. Pasti apa? Tidak kemana-mana. Jadi misalnya gue senang bojomu, ya tetap di seputar situ. Soal orang lanang beli ben wayo nomor loro pokoknya gak jauh-jauh di situ. Dan ini penting kalau kepengen ngembang noteng jenengan. Jadi yang diwajibkan oleh ulama adalah kita mencintai Allah dan Rasul. Karena kalau cinta itu pasti di seputar kolongan situ, tidak kemana-mana. Ya, kalau kita mencintai Allah, mencintai hukumnya Allah pasti di kolom itu, tidak kemana-mana. Meskipun kita tidak dipenjara secara fisik, tapi akan dipenjara secara maknawi, akan dipenjara secara apa? Maknawi. Maknawi itu tadi fisiknya kita bebas, tapi agak kemana-mana karena diikat oleh mahabbatullah wa mahabbatullah Rasulih. Itu disebut nama al-arif billah napa asirun, dia marbutun den cancang bihubbi lan seneng ning napa Allah. Nah, cara kula ya. Sebanyak mungkin umat Islam itu punya seperti itu dalam banyak hal. Sehingga kita itu tidak perlu lagi penjara fisik. Ya saya ulang lagi, kita tidak perlu lagi penjara napa fisik. Penjara fisik itu repot. Selain tidak efektif juga tadi ya, apa ya, cara barco penjara ya potensinya ya kembali lagi. Tapi kalau orang itu hatinya bisa dipenjara oleh mahabbatullah wa rasulih itu luar biasa. Lalu disebut walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Lalu kula sering sinau banget. Tentu mau sering sinau banget. Itu di situ ada keterangan begini. Ini cerita wong wedi ambek bapake misalnya. Iku yo rawani marek. Seneng banget iku yo rawani marek. Itu ada. Ini cerita orang normal ya, orang normal iku serahkan itu. Misalnya gini, kamu wedi mbek ibumu yo rawani marek, seneng banget yo rawani. Itu yang dilakukan Sayyidina Ali ketika ditanya, "Kenapa saya tidak melihat engkau makan bersama ibu kamu?" Kata Sayyidina Ali, "Takut saya kalau ibu saya misalnya penggawe ibu ayam goreng sudah punya rencana itu. Kedisian tak jupuk aku." Ya, nek weteng-weteng elek kan lah mangan bareng ibu kan. Nah artinya apa? Ya seneng ya marah rawani awor karena takut misalnya itu kan. Kenapa kamu tidak pernah makan bersama ibu kamu? Jawab Sayyidina Ali, takut saya
Ibu saya di hidangan itu senang, misalnya dalam konteks Indonesia senang apa ayam goreng juga serobot. Wes, putus asa. Akhirnya milih tempe, lo tekan tempe kok serobot bisa. Sehingga masyhur tuh makalah Indonesia itu tidak pernah makan bersama. Sama mungkin orang tertentu yang mencintai gurunya itu tidak berani bareng karena takut ganggu, takut macam-macam. Usah pemandangan macam-macam. Nah, jadi orang itu cara seneng dan cara itu mirip-mirip. Itu kata Imam Ghazali karena khauf dan roja itu mirip-mirip. Nah, sama, gue misalnya seneng cawe itu seneng bojomu, lagi asik maca, mbak delok lipstik, mbok klambine anyar. Apike kowe iku ora moro-moro, mesti keganggu. Bojomu nak awake ayu seneng ya seneng wae awake ayu. Tapi nak kowe seneng kan mesum, ben ngeloni. Nah itu kan dunia yang berbeda. Bojo lagi seneng klambi anyar diganggu, malah mbek kowe mbok coplo iku kan gak fair. Lha nak kowe seneng tenan. Yo duwi, maksudnya duwi ben nikmati nganggo lipstik, nikmati nganggo klambi anyar, pamer mbek kancan. Malah kok parani kene haram. Artinya wong iki bakas wong normal ya. Jadi wong seneng ambek wong gedhe padha-padha menghindar sebetulnya. Apa? Menghindar. Wong ora normal iku ora ukuran ya, ora ukuran. Wong ora normal iki ya angel ya. Nah, sehingga kenapa ada wali ditanya, "Kapan kamu menikmati Allah?" Jawabnya dia dulu ketika saya menjauh dari Allah. Bukan menjauh dengan makna orang fasik itu enggak. Dia menghindari sesuatu yang terkait Allah karena malu kalau ganggu. Makanya saya pernah cerita di ngaji ini, ada wali yang dia jadi wali karena sholat di shaf awal. Dia malu kalau dipanggil Allah kok tidak yang terdepan, sehingga dia sholatnya shaf awal terus. Ketika dia merasa wali paling elit karena yang amal seperti itu, ternyata diberitahu sama Allah kalau wali yang kelasnya dia itu yang sholat di pagar masjid, bahkan di luarnya. Ketika yang di situ, kenapa kamu wali juga udah sholat di belakang? Jawabnya, aku ibu isin. Dosa aku akeh, awakku ora bener kok ngarep, sawangane kok paling bener. Ini kan, tapi aja tiru lho, sing kok guri. Ora usah mbok tiru kelakuane wis ngono jadi. Nah, aku kok guri kan gak karena wali tadi, pancen pemalas no. Iku wis ora wali. Umpama niru-niru ya gawe kang ora asli, maksudnya sing wali asli sing tak critakno iku. Nek niru-niru kan wis gawe, iku wis gak sah cara wis plagiat cara ning kampus wis. Lah ijine wong iya mbok bajak ya. Dadi saya wis ra iso niru kan ya mergo kan aku guri niru kula isin Gus Wan pengen aku arep plagiat cara kampus wis gak sah. Tapi dulu ada wali itu malah justru seperti itu. Makanya ini kan pelajaran bagi saya jenengan. Jadi yang penting kita ini sebanyak mungkin menciptakan penjara manawi. Kalau itu sukses itu umat Islam luar biasa. Wah ngerasa, makanya saya ulang lagi saya itu berhubung yang sekolah kurikulum sudah banyak, yang bikin yayasan formal sudah banyak, yang ingin alim, ingin doktor tafsir fikih banyak, yang ingin punya gelar dalam disiplin ilmu tertentu banyak. Saya itu ingin ada yang selalu tetap seperti saya. Karena kelemahannya sistem kurikulum atau gelar resmi, tentu ini kebaikannya juga banyak. Saya ulang lagi, kebaikannya juga banyak. Tapi masalahnya adalah ini terfisikkan, agama terfisikkan. Saya beri contoh gini, ini yang nyata, bukan jari. Saya punya teman, dia cara berpikir, Gus kita harus bikin kurikulum. Karena kalau kita tidak punya doktor fikih atau doktor tafsir atau doktor ahli sunnah pokoknya. Lalu nanti yang jabat di Kemenak itu orang-orang Wahabi atau Salafi Wahabi. Nanti ya kebijakan Indonesia diarahkan Salafi Wahabi. Jadi lama-lama kayak Wali Songo itu tidak dikatakan pusat sejarah tapi pusat kemusyrikan. Karena rombongan Wali Songo ini rombongan kemusyrikan. Kok ketuanya ya ketua. Jadi nanti mereka. Nah, tapi kalau yang megang di departemen itu orang-orang Sunni kan mesti diarahkan ke Sunni juga. Oke itu baik sekali. Tapi saya bilang gini, secara matematika bisa dihitung. Lembaga kenegaraan, departemen, Kemenak lah dalam konteks kita karena santri misalnya Kemenak, itu hanya berapa juga?
Paling yang ngurusi haji, ngurusi ini itu, ngurusi pernikahan, ngurusi pengadilan agama. Lembaganya itu bisa dihitung, taruh saja 10. 10 terus jumlah yang ditangani hanya berapa kasus. Bandingkan kalau kita, saya ulang, tapi ini tetap penting, saya ulang lagi tetap penting. Ada teman-teman kita di situ dan tentu syaratnya yang punya gelar. Kan nggak mungkin kayak ngelamar jadi dirjen haji terus jeneng sapa Ruhin. Karir sabar fikir suwi itu ya prestasi. Itu kan poin, cara pikiran poin, tapi cara negara kan ndak. Oh, cara pengiran poin, Kang nyabari nasib suwi ku cara pengiran poin. Terus wis wanen niku cara pengiran yo poin. Ada hadis Allah itu malu nyiksa orang sing wis wanen. Oh, itu cara agama poin, tapi cara negara kan ndak. Terus Allah itu seneng wong fakir sing lemu. Mergo wis rido mbek kodok kodar ku yo poin. Lha itu gurunya Imam Syafi'i itu lemu. Makanya kata Imam Syafi'i jarang ono wali sebabnya lemu kecuali Abdul Hasan As-Syaibani. Itu dia jadi wali mergo lemu. Gua ngertak sange ridane mbek Allah mangan. Ngertak kok mangan terus. Ora ono wong warak saka rahmate pangeran. Kowe mangan kok leren, berarti ki nganggep ngakhiri rahmati Allah. Tapi nek ora iso leren. Ya jadi wali. Jalur itu pun bisa jadi wali. Tapi ojo gawe lho, iki kan wis gawe, ora partner iki wis gawe, angger bar iki wis gawe, wis plagiat to. Tadi kau lah wis niru-niru wis ora oleh, gak keren no. Terus sekarang kita hitung, ruang ini nyata ya, dan saya sering ya berdebat seperti ini atau mikir seperti ini, karena saya ketemu berbagai pihak, ya tentu yang baik, yang punya mental ad-dinu an-nasihah, ya punya mental nasihat. Nasihat itu iradatul khairi nabo lil ghairi, selalu berkeinginan baik untuk yang lain. Lalu ada kiai-kiai kultural kayak Pondok Sarang, Lirboyo, Sidogiri, pondok-pondok besar. Ini kan nggak ada gelar. Tapi setiap di pondok itu diajari madzhab ahli sunnah wal jamaah. Ono sing kerja temangsang yang pedalaman Kalimantan, ono sing bisnis bongkrat nganti tuwek melarat, ono sing sugih mergo diorder dari guru privat. Ono sing sugih mergo dikultusno dukun nak ndonga mandi, macam-macam. Nah ini kan dari berbagai lini, ono kabeh. Ono sing darani wali, terus rambutnya gondrong, geng, macam-macam lah. Terus wong yakini nek rambutnya ora kena dipotong. Terus adol gotri yo larang, macam-macam lah. Pokoke macam-macam jenisnya macam-macam. Sing sowan yo macam-macam. Pejabat kepentok pangkat sowan. Ana sing suwantok njuk ngombe, ana sing njuk gotri, ana sing njuk donga. Kula nak maca piyambak abot iki kula sangoni mon jenengan semoco, macam-macam lah. Wong suka ora ngajar kiai di order. Akhir kon maca dhewe mboten saged iki. Kula atok salam templek jenengan sing maca. Kiai ini duwe ya penting. Iku yo pinter duwe ditampa terus ngombeni banyu didongani kon ngombe. Percaya yakin ya lalah mandi. Macam-macam. Tapi ini nangani ribuan orang, mungkin jutaan orang, dan karena yang nangani ini orang-orang ahli sunnah, maka mereka akan mengembangkan madzhab apa? Ahli sunnah. Saya itu berkali-kali cerita di mana-mana. Saya itu punya teman dulu sekolah itu goblok era karuan, terus melarat goblok kritik. Woi ora tau munggah kan sekolah. Wireng pisan, lumayan kue putar. Irang. Itu sekolah ora tau munggah. Serangane jaduk bocah. Pokoknya semua nang jaduk. Dia itu kerja di pedalaman Kalimantan. Kerja betul, dulu tuh gak ada HP, dia punyanya surat. Gus kulon itu teng pedalaman Kalimantan. Niku tiang-tiang tak ajak Jumatan niku tak ajak sholat zuhur gak. Dia eling sisa-sisa fikih eling. Kalau dalam madzhab Syafi'i, orang yang tidak mustautin itu kan tidak wajib Jumatan. Dan kalau jumlahnya tidak 40, tidak usah Jumatan, hanya sholat apa? Zuhur. Masih ingat ya orang goblok banget mondok suwi. Mondoknya bareng kula. Akhirnya singkat cerita, tiap neng pedalaman Kalimantan itu dia gawe musola kok bekas-bekas kayu. Ya terus kalau Jumat mereka ajak zuhur gak gelem. Padahal enggak 40 juga tidak mustautin penduduk yang punya kampung. Alasannya mau wong awam, Pak, wong Jumat-Jumat kok zuhur. Terus ini tak aku, Gus apa boleh zuhur? Apa boleh apa? Jumatan, tak jawab boleh. Sementing komandan plus sementing Jumatan. Singkat cerita,
Dia tersiksa. Dia ini cerita di penjara ya, karena dia orang soleh dan dia nganggap itu sholat penting. Bukan sekedar sholat penting, juga penting mengajak orang lain sholat. Wes kere temangsang yang tengah alas, ijek buruannya polisi yang zaman dhisik ngono jenenge ilegal loge. Ya tetap nganakno musala. Juga komunitas sholat, mahabbah yang Allah dan Rasul. Tapi kalau kita membiasakan anak, cung gue sekolah IAIN, cung gue sekolah Aliyah, ben kok iso ning Al-Azhar, ben iso ning Umil Qura, kok kowe LC terus payu ning departemen. Kowe nak cung mimpin agama bentuk gaji. Dalile fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, tapi problem yang jenis ini adalah ketika negara nak menggunakan, dia akan putus asa. Ketika yayasan besar nak menggunakan, dia akan putus asa. Ngalor ngidul go ijazah. Sesuai golek ndukono ning gone wong sing ra digelar. Nah, ini kan sama-sama problem. Artinya kita sebagai ulama harus beda. Meskipun kita saling mengakui tapi harus beda. Terus ada lagi teman saya, dia hidup di Sulawesi. Dia sama kerja di Kayunan. Itu kalau mau cari masjid, itu 4 jam. 4 jam dari dia di tempat kayu tadi. Mau masjid jam 11, masjid aja kuncinan. Akhirnya dibuka-buka dewe, disapo-sapo di dewe. Sadan. Ini sing lucu gini, wong soleh kok. Sing sitok iku alumni sarang, ketemu alumni dari Boyo. Ono grupnya ketemu alumni Tegalrejo. Ini orang-orang yang nasibnya itu gak jelas, tapi dibawa, ini betul nyata. Dibawa oleh agamanya ketemu di titik masjid. Kang, lah kok eling Jumatan. Jadi ngene-ngene tau mondok, berang tahun, 4 tahun. Lah kok trimo dadi ngene, bisa ngaji ra tenanan. Macam-macam lah. Akhirnya di masjid itu ketemu sekian alumni pondok besar. Cocokan nasib, cocokan ibadah, cocokan macam-macam. Jajal sampean. Saya itu pernah ke PJTKI. Itu di Jakarta. Itu kebetulan kakak saya itu pas ke situ saya diajak, ada teman saya. Suwandri orang wong jenenge Hamid. Gus, kamu kenal orang ini? Namanya Hamid. Ini dulu mondok di sini. Mesti katanya kenal jenengan. Tak takut, Mit. Ke orang kerja ning Arab Saudi gak? Apa nih di Korea ya? Apa yang terjadi setelah dia di Korea? Warjon dia niatis gak niat dakwah, gak niat dadi kiai. Ngomong apa jenenge melarat ini. Apa terus. Pokoke ora terlintas sampai kiai. Pokoke ning Korea apa jenenge makhluk melarat itu apa dene pokoke pengen menghilangkan kemelaratan ini. Lah ora ning Arab. Akeh Gus ning Arab. Nek ketemu kanca-kanca isin mergo tenan. Aku bisa tau ngaji, Cek. Jadi motif. Dulu bareng ning Korea iku ora nganti sugih. Terus dia masjid, komunitas majelis taklim. Ya mereka dia dipenjara oleh amare pangeran, oleh perintah pangeran. Nak urip iku kudu apik lan aja wong. Akhirnya sing niate kedunyan menghilangkan kefikiran, akhirnya menghilangkan kesesatan. Dia masjid ya kayak sukses jadi dia ngajak wong-wong. Orang sekarang tahu semua di Korea itu sekarang banyak masjid. Itu diantara dulu awal-awalnya ya alumni pondok pedotan. Penting yang pedotan. Mereka nak sira pedotan dadi ketua MUI malah. Dadi ora iso dakwah model ngene ora iso. Jadi segi MTQ ora iso dakwah model. Makanya Allah menyiapkan santri-santri pedotan itu akeh. Lalu jergeman ngecap santri pedotan ini disiapkan. Mereka nak sira pedotan ketua MUI, juri musabaqah, ora ngarah dakwah ngene-ngene iki. Malah untuk duit, itu kono tiket gratis, dinep-noning ya apa, itu yang murid-murid bagomu, tapi gak sekeren sing heroik gini. Cara poin ini ngarepe Allah ya tuntas musuh sing ini. Nah ikhlas loh ya. Kecuali orang ikhlas, dia ngono iku kegiatan ngelakno fakire. Ya gak ono wong dakwah dari timbang ning omah tengok-tengok atau dakwah wae perkara nek. Tapi lumayan lah. Singkat cerita gini, ini yang perlu jadi madhab saya dan saya fatwakan terbuka seperti ini. Andai kan semua orang dipenjarakan oleh cintanya kepada Allah, kamu gak usah khawatir hidup di mana-mana, pasti dia akan ngurip-ngurip agamanya. Aku kan ngene-ngene ku kiai, anake kiai, muridé kiai, jadi tahu betul seperti itu. Saya punya teman sekarang jadi DPR provinsi di Kalimantan, itu orang Bali. Dulu ngaji sorokan muin sama saya di sarang.
Dia alumni Pondok Sidogiri. Itu bapaknya keluarga besarnya bakul sate. Kembali itu niatnya adul sate. Ya santri pedotan. Oh, mereka pedotan ketemu itu. Yang Madura maksudnya sesuai kelas masing-masing. Bareng bakul sate sukses ngajak ponakane, ngajak tanggane. Tahu-tahu kampung situ jadi komunitas Madura. Karena jumlahnya signifikan bikinlah masjid. Setelah ada masjid, terus gak kepikiran anak bakul sate di pondokno di Sidogiri. Karena di situ sudah ada komunitas muslim. Ono majelis taklim, ono muslimatan, fatayatan macam-macam. Mondok ini sudah kira anaknya kebenaran, mungkin karena barokahnya dakwah. Anaknya itu alim, cerdas. Macam ini bisa, kosongan bisa. Di situ kiri tamat masih mondok lagi ke sana. Langsung tingkat berapa dulu yang ngetes saya dulu? Ya langsung alim. Coba. Jadi artinya gini loh, orang-orang yang dipenjarakan oleh mahabbatu wa rasulih, kere yo gawa agama, sugih yo gawa agama, temangsang yo gawa kemana-mana bawa. Lalu lucunya kita sebagai pakar agama malah membatasi, cung sekolah sing ono gelar ben iso dadi ngene dadi. Ini menurut saya pembatasan, tapi tetap boleh, saya ulang lagi tetap boleh. Nek sing bakate di gelar ya di gelar enggak apa-apa. Tapi harus ada ulama yang kayak saya. Lah akulah mungkin suatu saat mungkin bisa saja Hasan nanti punya gelar enggak masalah. Bisa saja anak sana punya enggak masalah. Tapi tetap tak cekoi pikiran seperti ini sehingga kalaupun punya gelar, gelar itu tidak mengikat hanya membidik departemen atau yayasan tertentu. Tetap yang dibidik itu dakwah ilallahi wa ila rasul. Ini penting dan saya akan berkali-kali ngomong gini terus sampai saya mati. Bila perlu mati nak aku wali sing urip tak peduli. Asal sing urip ya wali bisa. Kan ono sinyale lah nek ono Anak wali kan angel berdoane, kan gak sambung, sinyalnya beda. Sing wali bodoh wali ini so calling-callingan yang sak gambari, sing ora kan wis berat. Enggak, wali ku kelas kan, wali ku beda. Kayak Nabi Yakub, Nabi Yusuf itu menungso digoda Zulaikha meter tarik, per meter tarik mulai rontok sahabat bapaknya tewah kok. Padahal bapaknya ning Syria, ning Kanaan, Nabi Musa bedane ning Mesir. Iya, bapaknya ning Syria, gawe kepae ning Palestina. Nabi Yusuf kegoda Zulaikha ning tetep wabok bapak. Anake Nabi kok. Lah kowe sing nabok sapa ora demenan. Ora ono sing nabok. Bapakmu ra wali, kowe ra wali, lingkungane ya ora wali. Mulane dadi ngene iki sapek. Semuanya agak menunjang. Ya, tapi pangeran ngersakno rahmat Allah jembar juga ya udah apik. Gua jalalan ngalor gitu, gua kita apa-apain? Sohib belipat ngalor gitu. Nah menurut saya yang penting sekarang adalah menciptakan mahabbatu wa mahabbatu rasuli secara permanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.